Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang biaya modal dan struktur modal dari perusahaan multinasional corporate. Subbab yang pertama adalah pengertian biaya modal. Menurut Cowen tahun 2010 mengatakan bahwa biaya modal keseluruhan perusahaan mencerminkan kombinasi biaya dari keseluruhan sumber pendanaan yang digunakan perusahaan. Biaya modal keseluruhan ini biasanya disebut dengan biaya modal rata-rata tertimbang yang merupakan rata-rata setelah pajak sumber modal yang digunakan perusahaan untuk mendanai suatu proyek. Dapat disimpulkan bahwa biaya modal yaitu biaya yang harus dikeluarkan atau biaya yang harus dibayarkan untuk mendapatkan modal, baik itu dari hutang, penjualan saham, dan laba ditahan. Subbab selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal, di mana ada 3 faktor. Yang pertama adalah kondisi pasar. Ketika kemampuan investor itu membeli saham sendiri, maka investor ini membuat modal perusahaan akan berkurang. Kemudian yang kedua ada kondisi perekonomian, di mana kondisi perekonomian ini memicu terjadinya hasil tanpa resiko atau bebas resiko. Dan yang ketiga adalah jumlah pembiayaan. Jika pembiayaan modal itu beresiko tinggi, tentunya resiko perusahaan itu juga ikut tinggi, sehingga investor itu menuntut nilai minimum yang jauh lebih tinggi dari nilai minimum sebelumnya. Ada fungsi biaya modal, di mana ada penentuan pajak. Biaya modal dapat didasarkan mengenai pajak yang akan dikenakan kepada perusahaan multinasional tersebut. Kemudian untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu investasi. Biasanya investor ini dengan membandingkan tingkat keuntungan dari investasi dengan biaya modalnya. Struktur modal dari multinasional corporate ini, keuntungan perusahaan multinasional biasanya memanfaatkan utang yang lebih banyak sehingga menurunkan biaya modal. Jika di perusahaan domestik, kenaikan utang itu mempercepat kebangkrutan. Lain halnya dengan perusahaan multinasional, kenaikan utang tidak secepat perusahaan domestik dalam menaikkan biaya kebangkrutan. Karena dalam perusahaan multinasional ini bisa dilihat dari anak perusahaan yang menjadi profit center dan performa perusahaan tersebut dalam menarik investor. Subbab selanjutnya ada faktor pendukung dan faktor penghambat utang yang tinggi, di mana faktor pendukung ini ada 3 faktor. Yang pertama ada ketersediaan modal, di mana di sini adalah besar kecilnya ketersediaan modal yang dimiliki suatu perusahaan guna meyakinkan untuk mengambil utang itu yang tinggi, tetapi juga mempertimbangkan untuk proses pembayarannya. Kemudian di sini juga ada ukuran, di mana ukuran yang dimaksud adalah ukuran perusahaan. Jika perusahaan memiliki banyak anak perusahaan di berbagai negara ini mampu mengambil utang tinggi karena memiliki profit center yang lebih banyak. Kemudian di yang ketiga ada faktor asimetri pajak, di mana pajak yang dikenakan pada perusahaan tersebut. Kemudian selain faktor pendukung, di sini juga ada faktor penghambat, yaitu ada 2, yaitu yang pertama adalah faktor politik, di mana semakin banyak negara yang faktor politiknya itu tidak stabil, maka semakin besar juga defisitnya. Kemudian yang kedua ada kompleksitas operasi, di mana jumlah anak perusahaan yang dibentuk berdampak dengan estimasi yang diperlukan pada penyelesaian tugasnya pada perusahaan induk. Sehingga di sini memunculkan adanya keputusan struktur modal dari multinational corporate. Dilihat dari 2 sisi, yaitu karakteristik perusahaan dan karakteristik negara, di mana karakteristik perusahaan ini dilihat dari stabilitas arus kasnya, kemudian dari risiko kreditnya dan jaminan hutangnya. Kemudian kalau dilihat dari karakteristik negara itu dilihat dari tingkat bunga negara tersebut, kemudian hukum pajak dari negara tersebut, dan risiko negara yang akan dihadapi. Sekian pemaparan materi